Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik, terima kasih pemirsa, masih di Berendo TVRI Bengkulu untuk hari ini tentunya dengan tema kita masih yang sama mengenai waspada investasi dan pinjaman ilegal di Berendo TVRI Bengkulu dengan narasumber kita ada Ibu Delva Susianti selaku Kabag Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi Perlindungan Konsumen dan juga Layanan Masyarakat Manajemen Strategis Kantor OJK Provinsi Bengkulu, dan juga ada Bapak Anzori Tawakal selaku Akademisi Universitas D. Hasan Bengkulu. Nah, di segmen terakhir ini mungkin kita akan lebih ke edukasi ke masyarakat aja nih tentang yang namanya jangan sampai terjerat untuk pinjaman-pinjaman online ataupun juga investasi-investasi bodong yang ditawarkan oleh pihak-pihak tertentu tentunya. Nah, kita ke OJK terlebih dahulu nih, dari Ibu Delva tentunya. Ada yang ingin disampaikan untuk hal tersebut, Ibu, silakan. Oke, baik, terima kasih Bung Fahmi. Jadi untuk masyarakat semuanya tetap waspada ya dengan namanya investasi ilegal maupun pinjaman online ilegal. Jadi untuk terutama nih untuk pinjaman online ilegal itu mesti kita cek semuanya. Tetap dua hal ini yang legal dan logis tadi yang harus dicek. Kemudian cek juga semuanya harus diperhatikan semuanya. Yang untuk yang kalau yang berizin tadi seperti kami sampaikan bahwa itu terdaftar, sudah jelas terdaftar izinnya maupun produknya di Otoritas Jasa Keuangan. Silakan dicek yang di kontak 157 maupun di websitenya OJK. Oke, websitenya OJK bisa disebutkan mungkin, Ibu? ojk.go.id sebenarnya udah masuk ke websitenya OJK gitu kan. Kemudian terkait dengan untuk bunga pinjaman, bunga pinjaman online ini sebenarnya tinggi ya, sangat tinggi kadang itu diberikan oleh ini. Cuma karena masyarakat kita merasakan kemudahan dalam mereka untuk mendapatkan pinjaman, mereka lebih memilih itu. Seperti yang tadi tidak ada agunan, terus dengan hanya menggunakan handphone itu langsung cair gitu kan. Intinya persyaratannya mudah. Betul, itu yang harus dicek. Kemudian untuk akses data. Nah, untuk yang pinjaman online berizin ini akses datanya yang tadi camilan. Mereka hanya mengakses kamera, mikrofon dan lokasi. Hanya itu yang akan mereka akses. Sementara kalau untuk yang ilegal itu semua data handphone mereka akan meminta aksesnya ke kita gitu kan. Kalau yang ilegal berarti minta nomor handphone keluarga dan lain sebagainya. Betul. Mereka akan masuk semua ke ini, jadi minta diberikan akses untuk kita mengakses semua apa yang ada di gadget kita gitu, seperti itu kan. Itu yang untuk terkait yang ilegal gitu kan. Kalau untuk yang ketika udah terjerat nih kan, masyarakat kita udah terjerat dengan ilegal. Nah, kalau yang untuk yang legal itu penagihannya itu oleh yang berizin juga dari lembaga ataupun lembaga yang berizin juga untuk melakukan penagihan. Kalau yang tidak berizin inilah yang melalui debt collector yang memberikan teror segala macam ke masyarakat. Ada kabarnya, Ibu, terakhir katanya kalau yang namanya pinjaman ilegal kalau tidak terdaftar ke OJK tidak harus kita bayar. Itu benar nggak sih? Ini yang masyarakat kita kadang tuh yang kita bilang pemikiran yang keliru lah ya gitu kan, untuk kayak gitu mau mendapatkan instan tapi nggak mau bayar gitu kan, tapi nanti akibatnya nggak memikirkan akibatnya di kemudian gitu kan. Berarti tidak benar ya untuk kata-kata itu? Nggak benar. Karena banyak iklan yang ataupun informasi yang kita dapatkan bahwa kalau pinjaman online sudah terjerat pinjaman online tentunya sudah pernah ikut pinjaman online karena tidak terdaftar di OJK tidak bayar tidak apa-apa gitu. Itu yang sebaiknya tidak, karena yang udah kita tutup aja udah 8.000 yang ilegal ya, 8.000 sampai dengan 8.000 lebih entitas yang ditutup oleh Satgas Pasti dengan total kerugian hampir 140 T. Ini yang masyarakat kita laporkan, belum lagi yang tidak melaporkan, kita nggak tahu gitu ya Bung Fahmi. Baik, terima kasih Ibu. Terakhir ke Pak Anzori tentunya untuk edukasi masyarakat mungkin agar tidak terjerat pinjaman online itu apa Bapak? Dikit saja silakan.
Saya pikir poinnya di sini, ini kan ancaman sebenarnya Iya. bagi masyarakat, tapi satu sisi adalah peluang Iya. bagi ya, yang akan memberikan berinvestasi maupun yang akan memberikan pinjaman. Nah, artinya memang harus OJK bersama Bank Indonesia harus membuat regulasi yang lebih, karena persoalan kan kemudahan. Iya. Nah, artinya OJK harus memberikan kemudahan kepada bank-bank pelaksana atau bank akses pembiayaan ini untuk tadi bersaing dengan yang ilegal. Otomatis kan dari sisi masyarakat terbantu, ini juga akan bersaing bagi ilegal. Itulah caranya. Jadi dilawan dengan kemudahan dari yang legal, yaitu baik itu yang online maupun yang konvensional. Iya. Ya kan ada lembaga-lembaga pembiayaan perbankan, kemudian VIP ya, finance itu yang memberikan pinjaman dengan modal, saya pikir ya memang masih rasional gitu kan, dan legal. Nah, inilah yang solusi terbaik, karena masyarakat ini dia terpaksa atau terposisi terjepit, pasti dia akan mencari Sesuatu yang penolong. mudah. Ya, penolongnya ini kan kalau bagi orang yang butuh kan, ilegal ini kan penolong. Betul. Nah, perlu kita ketahui data yang tercatat di OJK sendiri, kerugian negara terkait ini kan uang beredar itu dari tahun 2017 tadi, betul sudah hampir 140 triliun. Ini kan luar biasa segmen ini kan. Putaran uang 143 triliun ya dari investasi bodong maupun pinjaman ilegalnya tadi. Artinya suatu pasar yang luar biasa Betul. menarik. Oke. Baik, terima kasih. Peluang Pak. dari sisi lembaga pembiayaan lain. Oke, baik. Karena berhubung waktu kita sudah mencukupi, tentunya terima kasih banyak tentunya untuk kehadirannya, untuk Bapak Ansori dan juga untuk Ibu Delpa, tentunya edukasi kita yang luar biasa hari ini mengenai investasi juga pinjaman online. Dan sekali lagi untuk masyarakat yang ada di luar sana, tentunya jangan mudah terpengaruh dan juga tergiurkan dengan pinjaman-pinjaman online, dan jangan sampai terjerat tentunya, karena ini sangat mengganggu sekali dengan adanya penyebaran data dan juga hal-hal lainnya yang mungkin terjadi peneroran yang tidak kita inginkan. Nah, saya Karim pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.